Mari kita lindungi semua hutan. Masa depan di tangan kita kawannya. Baik, sahabat Cedar semua, kembali lagi dengan saya, Cedar TV. Pada siang hari ini, alhamdulillah, tim CKL sedang melakukan penelitian, melakukan kajian untuk pengukuran stok karbon di salah satu hutan di Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Nunukan. Hutan ini kebetulan sebetulnya perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Kira-kira kondisi hutannya seperti ini, sahabat Cedar semua, silakan. Nah, ini sebetulnya bisa kita katakan hutan primer ya, karena ini pohonnya besar-besar. Pohonnya itu besar-besar. Bayangkan rekan-rekan semua, ini pohon tumbangnya aja seperti ini besarnya. Nah, ini kalau kaki saya kan, nah ini pohon tumbang semua kan. Nah, ini pohonnya besar semua ini. Ini diameternya bisa, pohon ini diameternya bisa 80-an mungkin ya, sekitar 70-80 cm diameternya. Jadi kondisi ini kita klasifikasikan sebagai hutan primer ya. Apalagi intersepsi masyarakat di sini relatif sedikit ya, bukan tidak ada, karena mungkin masih ada masyarakat lokal yang berburu, tapi saya kira tidak terlalu banyak untuk illegal loggingnya di sini ya. Ini saya tunjukkan. Wah, ini pohonnya besar. Bagaimana? Ini besar sekali ya. Itu tinggi, lurus ke atas. Oke, jadi sahabat Cedar semua, saya sedang jalan ini di tengah hutan primer ya. Kebetulan saya di sini bersama rekan saya dan ada 2 orang warga lokal dari Dayak. Coba kita lihat kira mereka sedang melakukan apa. Saya kira mereka sudah melakukan pengukuran diameter pohon dan melakukan identifikasi jenis pohon yang ada. Nah, ini ternyata ini tali plot yang sudah dibentangkan oleh rekan saya. Jadi ini saya coba kunjungi. Jadi bagaimana Mas Apip? Plot terakhir. Ini plot berapa? Plot terakhir, plot kelima. Plot terakhir, plot kelima ya. Ya. Oke. Jadi kita mau apa? Kita mau mengukur panjang tiang dan pohon, serasa dan tumbuhan bawah. Oke. Serasa dan tumbuhan bawah. Jadi maksud adalah Mas Apip ini, jadi plot kita ini menggunakan ukuran lingkaran ya. Jadi ada ini titik nolnya. Dari titik nol menuju kuning yang pertama ini panjangnya itu atau jari-jarinya itu 1,13 meter. Nah, lalu kuning yang kedua ini jari-jarinya adalah 2,86 ya, 2,86 meter. Lalu jari-jari yang ketiga itu atau kuning yang ketiga ini 5,64. Lalu yang terakhir ini, yang terakhir ini untuk 11,29. Jadi plot yang kita gunakan untuk pengukuran karbon ini menggunakan metode lingkaran ya. Jadi ada beberapa teknik pengambilan plot untuk pengukuran pohon. Itu ada yang menggunakan lingkaran dan ada menggunakan square ya, atau segi 4. Nah, kebetulan pada kajian ini kita menggunakan plot lingkaran. Nah, ini bisa rekan-rekan lihat semua. Ini ada rekan kami sedang mengukur diameter pohon. Oke, Pak.
Ini diameter pohonnya berapa, Pak? Ranti. Pancang. Oke. 3. 3. 2,9 apa 3 itu, Pak? 2,9. Nah, jadi diukurnya ini 2,9 ya. Jadi tingginya ini adalah DBH itu 1,3 meter dari permukaan tanah ya. Dari permukaan tanah ini sampai DBH kita itu sekitar 1,3 meter. Oke. Terima kasih, Pak. Pak siapa namanya, Pak? Pendi. Pak Effendi. Pak Pendi. Ini ada Mas Apip ini. Ini ada Pak siapa Pak namanya, Pak? Pak Martono. Pak Martono. Salam dulu, Pak, dari Kalimantan. Oke. Nih Pak Martono ini asli orang Dayak ya? Asli. Asli orang Namanya Dayak. saja orang Jawa. Tapi aslinya orang Aslinya Dayak. Oke. Kalau Pak Fendi itu ada keturunan dari Sulawesi. Kalau Pak Martono ini asli dari Dayak. Itu ya. Nah, ini rekan-rekan semua. Jadi ini kegiatan siang kita. Siang hari kita ini nanti mungkin untuk mengukur diameter pohonnya ini harus manjat ya. Jadi nanti Pak Pendi atau Pak Martono nanti manjat sini supaya kita dapat 20 cm dari banir atau ujung dari akar. Karena kalau kita ngukur dari sini, kalau kita ukur ini kan akar semua ini, kita nggak mungkin ukur 1,3 dari ini. Jadi 20 cm dari banir. Ini cukup besar ini. Mungkin diameternya sekitar 70 atau 80 cm. Oke, rekan-rekan semua, ini jadi Mas Apip ini tugasnya mencatat. Apa tadi Mas Apip? Meranti merah? Meranti merah, Pak. Meranti merah. Itu tingkat apa tadi? Pancang, tiang, atau pohon? Pohon. Tingkat pohon. Meranti merah itu besar tuh. Meranti merah itu ya? Meranti merah. Wah, itu saya kesana lagi, repot lagi nih. Meranti merah ya? Merah. Jadi di sini banyak meranti merah, banyak juga meranti putih. Lalu apalagi jenisnya Mas Apip di sini? Ada ulas. Ada ulas, Kalau orang Dayak. ada ulos. Terus apa lagi? Coba lihat catatannya. Majau ya? Ada majau yang besar-besar itu ya. Saya dengarnya mahjong kan. Oh, ternyata majau. Majau 69. Majau 69 cm. 69,8. Siap. 69,8. Artinya kalau diameternya di atas 20 itu yang masuk ke dalam plot 11,29 itu adalah tanda kuning yang terakhir. Itu untuk tingkat pohon. Kalau untuk tingkat pancang itu kuningnya yang ketiga dengan radius jari-jari itu 5,64. Kalau kuning yang kedua ini untuk tingkat pancang. Jadi tingkat pancang hanya dari 0 sana, titik 0 menuju sini. Kuning ini. Nah, ini jari-jarinya itu 2,86 ya? 2,86. Kalau yang itu 5,64 untuk tiang, untuk pancang 2,86, dan untuk tumbuhan bawah dan semai di sini 1,13 meter jari-jarinya dari titik 0. Kebetulan pancang tingkat pohon tingkat pancang ini dijadikan titik tengah kita. Nah, itu, Pak. Gitu. Jadi ini adalah titik 0 kita di sini. Lalu ini adalah tingkat semai tumbuhan bawah dan serasa itu ada di 1,13. Lalu ini sampai 2,86 ini tingkat pancang. Nah, tingkat pancang itu diameter pohonnya antara 2 sampai dengan kurang dari 10. Jadi artinya kalau rekan-rekan mengukur diameter pohonnya adalah 9,99, itu masuk ke pancang. Dan harus di dalam plot ini 2,86 baru kita catat. Kalau di luar plot sudah di sini pohon pancangnya itu tidak kita catat. Begitupun dengan tingkat yang ini, tali kuning kita yang ketiga. Ini jari-jarinya dari titik 0 sana, dari titik 0 ke sini, jari-jarinya adalah 5,64. 5,64 ini untuk tingkat tiang. Tingkat tiang itu diameter pohonnya itu harus 10 sampai dengan kurang dari 20. Artinya 19,99 itu termasuk tingkat tiang. Nah, untuk tingkat pohon kita ini
ada di ujungnya plotnya itu. Tuh, jalannya agak susah ya ini. Ini terjal itu ada, sudah ada mata air di bawah. Nah ini nih untuk tingkat pohon. Nah ini, nah ngikatnya sampai sini, tapi tingkat pohonnya itu sampai sini. Ini adalah 11,29. Artinya apa? Dari titik 0 sampai 11,29 jari-jarinya ini kita ukur semua tingkat pohon. Tingkat pohon itu adalah pohon-pohon dengan diameter di atas atau sama dengan 20. Lebih besar sama dengan 20. Jadi kalau rekan-rekan dapat diameter 80 cm, 50 cm, 40 cm dan di dalam plot 11,29 itu kita catat sebagai biomasa, sebagai carbon stock. Jadi pengukuran kita kali ini itu adalah pengukuran AGB ya, above ground biomass, untuk tingkat tumbuhan bawah, semai, pancang, tiang, dan pohon. Adapun untuk nekromasa, nah ini untuk nekromasa ini nanti kita ukur nih sebagai nekromasa. Nekromasa pun kita ukur yang di dalam plot. Syaratnya apa? Untuk nekromasa itu diameternya itu harus lebih besar sama dengan 10 cm diameter pangkal dan diameter ujungnya. Karena kalau misalnya ada nekromasa diameternya di bawah 10 cm itu tidak terlalu signifikan untuk nilai stok karbon. Jadi yang kita ukur hanya yang diameternya di atas 10 cm. Yang kita ukur apa kalau misalnya kayu mati rebah seperti ini adalah diameter pangkal yang ujung sana sampai dengan diameter ujung, yang ujung sana gitu. Tapi ini belah ya, mungkin nanti yang belah mungkin sampai sini aja nih kalau yang belah nih. Jadi sampai ujung sana sampai ujung sini, pangkal dan diameter ujung. Itu untuk nekromasa. Nah, kalau misalnya pohon mati berdiri ini, kita tidak menemukan pohon mati berdiri di sini ya. Jadi saya tidak bisa mencontohkan. Jadi kalau pohon mati berdiri itu ada 3 tipe ya. Tipe A, tipe B, tipe C. Kalau tipe A itu pohon mati berdiri yang tipe A itu pohon mati berdiri yang tidak ada daunnya, tapi ada batang, ada cabang, ada ranting. Kalau misalnya pohon mati berdirinya itu tipe B, hanya untuk batang utama dan cabang. Kalau itu tipe C, itu hanya batang utama aja, jadi cabang dan rantingnya sudah tidak ada. Itu untuk pohon mati ya. Nah ini ada rekan kita sedang memanjat pohon untuk mengukur diameternya. Jadi 20 meter di atas banir untuk mengukur diameternya. Begitu ya. Hati-hati Pak. Aman ya? Sudah biasa Pak ya? Biasa sudah. Pak Mar? Oke. Luar biasa, mantap. Itu salah satu rekan kita sedang memanjat pohon besar untuk mengukur diameternya. Itu perjuangan juga ya. Jadi bagaimana Mas Habib? Aman. Sudah aman? Aman. Sedang mengukur apa ini? Pohon, Pak. Di kuadran keberapa? Di 24 ya? 24. 24. Rumpait. Nama jenisnya rumpait. Kuadran keberapa Mas Habib sudah? Kuadran ketiga. Baru kuadran ketiga. Jadi kita itu ada 4 kuadrannya. Mengikuti tali ini kita bentangkan 4 arah mata angin ya. 4 arah mata angin sehingga menghasilkan 4 kuadran supaya tidak ada double counting begitu ya. Sahabat Cedar, saksikan terus Cedar TV di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di mana di bawah ini ya. Oke, dadah, salam dari Kalimantan Utara. Terima kasih. Perdagangan karbon bukan solusi instan, tapi langkah kecil bisa ciptakan perubahan. Bijaklah dalam setiap keputusan.